Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperketat pengawasan kendaraan angkutan berat yang melintas di wilayah kota. Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kota Balikpapan Muhammad Fadli Paturrahman mengatakan, aturan yang selama ini masih berupa surat edaran akan ditingkatkan menjadi peraturan wali kota atau perwali Balikpapan. Hal tersebut disampaikan Fadli setelah berdialog dengan peserta aksi penyampaian pendapat dari kalangan mahasiswa di halaman Pemkot Balikpapan Senin 10 Agustus 2026. Menurut Fadli, mahasiswa telah memberikan sejumlah masukan melalui policy brief terkait meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang dikaitkan dengan pelanggaran jam operasional kendaraan berat. Ia mengatakan, masukan mahasiswa menjadi momentum bagi Pemkot Balikpapan untuk menjelaskan langkah yang telah disiapkan, mulai dari kebijakan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Salah satu langkah jangka pendek yakni memperkuat kerjasama dengan Polresta Balikpapan dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan. Kita akan memperkuat kerjasama dengan unsur Polresta Balikpapan untuk melakukan penindakan di lapangan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, sehingga tidak menunggu waktu yang begitu lama. Fadli menjelaskan, perubahan dari surat edaran menjadi perwali juga akan memperluas cakupan kendaraan yang dikenai pembatasan. Jika sebelumnya pembatasan lebih ditujukan terhadap kendaraan bermuatan, dalam aturan baru, kendaraan berat baik bermuatan maupun tanpa muatan tetap akan dilarang melintas di luar jam operasional. Selama ini surat edaran hanya memberikan pembatasan bagi kendaraan yang bermuatan. Lewat perwali yang baru nanti, kendaraan yang bermuatan maupun tidak bermuatan tetap kita larang masuk ke wilayah Kota Balikpapan apabila melintas di luar jam operasional, tegasnya. Yang jelas kami sangat bangga dengan hadirnya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki integritas dan juga potensi di Kota Balikpapan dengan memberikan policy brief, dengan memberikan masukan kepada pemerintah Kota Balikpapan terkait semakin meningkatnya terjadinya laka lantas diakibatkan oleh penyalahgunaan jam operasional kendaraan berat di wilayah Kota Balikpapan. Dan ini juga menjadi ajang kami untuk memberikan informasi seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dan ini menjadi salah satu wahana kami untuk bertemu dan juga saling share knowledge kepada mereka sehingga mereka bisa memahami seperti apa persoalan, seperti apa kekurangan, dan seperti apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Dan kami juga sangat senang dan kami berharap dari rekan-rekan mahasiswa lainnya juga tidak pernah berhenti untuk memberikan informasi dan juga memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah Kota Balikpapan. Pak, langkah jangka pendek, menengah jangka panjangnya seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk salah satu program kami yaitu jangka pendeknya adalah memperkuat perjanjian kerjasama bersama dengan unsur Polresta Balikpapan untuk melakukan penindakan lapangan atau advokasi kebijakan di lapangan secara langsung apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tidak menunggu waktu yang begitu lama. Yang kedua, kita juga merubah atau meningkatkan regulasi yang ada yang sebelumnya surat edaran menjadi surat peraturan wali kota di mana di sana akan memberikan penindakan ataupun lebih luas cakupannya di mana selama ini surat edaran hanya memberikan pembatasan bagi kendaraan yang bermuatan, tetapi lewat perwali yang baru nanti kendaraan yang bermuatan atau tidak bermuatan tetap kita akan larang masuk ke wilayah Kota Balikpapan selama itu masuk atau di luar daripada jam-jam operasional. Yang kedua juga kita juga akan menambah jumlah posko pengendalian dan juga pengawasan di mana jumlah posko kita hari ini hanya berjumlah 2.
yaitu berada di kilometer 13 dan juga di Jalan Patimura. Kita tahu bahwa posko itu harus bertambah jumlahnya dan juga kekurangan personil yang kami miliki kami tutupi dengan menghadirkan CCTV baru yang akan bisa memberikan advokasi kebijakan kepada pemerintah atau dinas perhubungan untuk mengambil tindakan-tindakan preventif dan juga tindakan-tindakan faktual di lapangan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ini salah satu langkah upaya yang kita lakukan dan juga salah satu langkah besar daripada Bapak Wali Kota Balikpapan, yaitu dengan menghadirkan terminal angkutan barang yang dimana saat ini sudah masuk di tahapan pekerjaan persiapan di kilo 13. Ini juga akan bisa membantu membantu seringnya kendaraan-kendaraan berat tersebut melintas di bukan waktu-waktunya dan juga sering parkir di posisi-posisi yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi terminal angkutan barang ini adalah terminal angkutan barang pertama di Kalimantan Timur tentunya, dan apabila ini bisa dilaksanakan maka setidaknya akan mengurangi atau menghilangkan kendaraan berat yang hadir di Kota Balikpapan, juga akan mengurangi antrian BBM di mana terminal angkutan barang juga ini diusulkan oleh Bapak Wali Kota untuk ditambah fasilitasnya itu dengan menghadirkan SPBU yang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan berat. Jadi saya rasa ini akan sangat baik dan juga akan berdampak positif juga bagi Dinas PU di mana kondisi jalan di Kota Balikpapan akan senantiasa terjaga dengan tidak dilintasinya kendaraan-kendaraan berat di waktu-waktu tertentu.